hanya memajaki perusahaan-perusahaan yang secara nyata ya dikendalikan oleh orang-orang di Irlandia. Nah, Apple ini dikendalikan ya, dimiliki gitu ya, dikontrol oleh orang-orang yang ada di Amerika. Sehingga dan juga memang kepentingan dari Irlandia sendiri tidak butuh gitu ya uang pajak dari Apple gitu ya. Dia lebih butuh dananya gitu ya, karena dananya ini nanti akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi yang lebih besar dari sekedar pemajakan. Nah, kira-kira begitu guys ya. Nah, ini memang rumit tapi menarik ya, sangat menarik sekali ya, dan ini tidak cukup ya hanya saya jelaskan dalam porsi 30 menit ini ya. Mungkin itu ya. Nah, jadi yang sebagai orang hukum yang perlu kita kaji lebih dalam, dan ini mengkajiannya panjang gitu ya. Pertama adalah dari sumber hukumnya guys ya. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana undang-undang pajak dalam negeri ya, domestic tax law ini ya, dihadapkan dengan ya perjanjian internasional yang namanya tax treaty guys ya. Nah, di sini kita akan lihat guys ya. Dan ini bisa banyak juga nanti menimbulkan sengketa gitu ya, karena tax treaty ini ya macam-macam guys ya, macam-macam. Ada yang sudah diratifikasi, nah ya, ada yang juga masih berbentuk agreement ya, belum diratifikasi. Nah, seandainya pun dia sudah diratifikasi, nah ini pun masih menjadi perdebatan. Itu di satu sisi ya guys ya. Itu di satu sisi permasalahan hukumnya ya. Di satu sisi permasalahan. Belum lagi nanti masalah penafsirannya gitu ya, penafsiran hukum implementasi dari tax treaty ini ya, ketika dia bertentangan dengan hukum nasional, ataupun ya ketika memang terdapat ketentuan-ketentuan di dalam tax treaty yang tidak jelas gitu ya, yang menjadi multi tafsir ya, gitu ya guys ya. Nah, ini yang di slide ini sih ada gitu ya. Nah, nanti silahkan dibaca, ini saya kasih pengantarnya aja ya. Dari slide ini masih banyak, 51 ini baru slide nomor 8 ya. Jadi intinya adalah undang-undang pajak domestik itu mengatur kewenangan memungut pajak sesuai dengan sistem yang dianut. Nah, namun di sini ya guys, tax treaty itu ya mengatur agar pelaksanaan undang-undang tersebut tidak mengakibatkan adanya pemungutan pajak berganda ya, agar dua pemerintah dapat bekerja sama untuk mencegah penyelundupan pajak. Jadi ada dua nih guys, yaitu mencegah terjadinya pajak berganda dan mencegah terjadinya penyelundupan pajak ya. Siapa saja yang bisa mengatur pajak internasional Pak, dan bagaimana penggunaan? Nah, ini bagus ini ya. Nah, jadi sebenarnya guys ya, tetap yang mengatur pajak internasional itu hukum domestik ya. Di hukum domestik tetap ya. Yang memajaki itu tetap domestik ya. Nah, cuma nanti ya, karena pemajakan oleh sistem hukum domestik ini ya, atau undang-undang lah gitu ya, undang-undang dalam negeri gitu ya, ini mengakibatkan tadi itu ya adanya pemajakan yang dua kali. Nah, sehingga nanti masing-masing sistem yang undang-undang pajak domestik ini ya, mereka akan melakukan penyesuaian gitu ya, akan melakukan penyesuaian gitu guys, akan melakukan penyesuaian. Bagaimana melakukan penyesuaiannya? Nah, itu nanti akan dirumuskan di dalam tax treaty, macam-macam nanti ya, macam-macam. Nanti ada ya tekniknya, ada sekitar 10 teknik itu. Ada yang dengan cara pengurangan tarif ya, ada yang caranya dengan melakukan kredit pajak, bahkan ada yang sampai sama sekali tidak memajaki. Pokoknya kalau datang ya penghasilan ya dari kalau datang orang asing gitu ya dari negara tertentu, nah kami sama sekali tidak akan memajaki. Ada yang seperti itu. Jadi macam-macam itu nanti tergantung dari negosiasi ya, dan kepentingan masing-masing negara ya, dituangkan di dalam tax treaty ya. Nanti kita akan sampai di slide-slide yang terakhir itu ya. Nah, itu ya kira-kira. Jadi tetap yang mengatur pajak internasional itu adalah ya yurisdiksinya tetap di negara gitu ya, tetap di negara. Namun dalam hal ini negara ya, otoritas pajak mendukkan ya, atau memberikan kemudahan gitu ya, semacam fasilitas lah gitu ya, memfasilitasi terutama sumber-sumber yang berkait yang terkait dengan internasional, artinya lintas batas, lintas negara, itu untuk diberikan semacam pengecualian ya. Jadi di sini berlaku yang namanya asas lex specialis guys ya, asas lex specialis ya.
Nah, tapi ini memang menjadi apa namanya perdebatan gitu ya, karena kalau kita lihat secara hukum gitu ya, kedudukan ya, terutama ya kedudukan antara tax treaty ini ya dibandingkan dengan misalnya undang-undang gitu ya, dibandingkan dengan undang-undang. Nah, ini harus benar-benar bisa apa namanya harus kita cermati gitu ya. saya kira itu. Nah, ya. Nah, ini definisinya guys ya. Nah, jadi yang sangat menarik ini ya. Jadi kalau menurut Prof. Rohmat Sumitro ya, guru besar hukum pajak ya guys, ini mengatakan bahwa hukum pajak yang bersifat internasional itu belum ada. Ya benar ini ya, sebenarnya benar ini ya. Nah, yang ada itu adalah hukum nasional yang diterapkan pada keadaan internasional. Jadi salah kalau kita berpikir yang namanya hukum pajak internasional itu ada hukum internasional ya, yang kemudian di situ menjadi ya asas ya atau menjadi apa namanya peraturan internasional di bidang perpajakan, bukan, tapi melainkan ya ini maksudnya ya. Nah, ini jawaban dari Mas Sartono nih ya, Sartono Gurning ini ya. Wah, ini luar biasa nih semangatnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan apa namanya hukum pajak internasional, yang berhak mengatur pajak internasional tetap hukum nasional. Ini dikuatkan oleh pendapatnya Prof. Rohmat Sumitro ya, jelas ya. Nah, luar biasa. Nah, kembali Prof. Adriani ini memberikan pendapat yang lebih rinci gitu ya, pemajakan terhadap orang luar negeri. Nah, jadi ini guys sebenarnya ya. Jadi bahasan seputar pajak internasional itu ya kurang lebih mencakup 3 pokok bahasan ya inti ya. Nah, walaupun nanti macam-macam ya, banyak lagi ya. Ya tadi ya pajak tentang perdagangan ya. Intinya 3 ini ya, pemajakan terhadap orang-orang luar negeri ya, orang-orang asing. Bagaimana itu orang asing ini ya? Kapan negara bisa punya wewenang yurisdiksi untuk memajakinya? Nanti kita kalau nanti sampai gitu ya, kita bisa itu bahas ya. Misalnya, tapi itu macam-macam tergantung nanti tax treaty-nya tadi ya, tax treaty. Tapi kalau secara umum ya, orang-orang asing itu ya, nah dia merupakan subjek pajak luar negeri ya, dan dia hanya bisa dipajaki ketika dia sudah memiliki ya permanent resident di sini, sudah tinggal. Dan tinggalnya itu biasanya umumnya ya dibatasi sampai dengan maksimal ya, ada yang macam-macam sih ya, tapi biasanya itu 6 bulan lah ya, 6 bulan ya, 6 bulan dia tinggal di sini. Nah, di situ maka dia dianggap sebagai warga negara dalam kaidah dalam perspektif hukum pajak gitu ya, atau disebut dengan tax resident. Nah, ini saya kasih contohnya ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Yang kedua, peraturan nasional untuk menghindarkan pajak berganda. Nah, makanya tadi saya katakan tetap intinya adalah walaupun namanya hukum pajak internasional ya, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan nasional gitu ya, ketentuan nasional ya. Itu adalah secara normatifnya, secara normatif. Tapi memang nanti kita lihat pada implementasinya ya, misalnya ketika ada sengketa ya, ini pun kemudian bisa aja gitu ya, bisa aja berlaku sebaliknya gitu ya. Tax treaty ini tentunya kaitannya dengan kedudukan tax treaty dikaitkan dengan kedudukan hukum domestik gitu ya. Yang terakhir tentang traktat-traktat. Nah itu ya guys ya. Udah berapa menit nih ya? Udah mau maghrib ya. Nah, kita maghriban dulu kali ya. Ntar habis maghriban apa kita lanjut lagi apa gimana, nanti kita ini lagi ya. Soalnya ini gimana ya? Weekend gitu ya. Kalau weekend kan bawaannya pengen ini aja gitu ya.